Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi untuk almarhum al-mafrulah Bapak Iing Sholihin selaku lurah kita yang telah wafat. Semoga almarhum Iing Sholihin bin Haji Ahmad Hidayat tergolong sebagai imamun adil, pemimpin yang adil, sehingga Allah menetapkan iman dan Islamnya. Allah akan memasukkan ke dalam surga, mudah-mudahan bighairi hisab. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jemaah sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa baraka lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan ayat yang ke-153 surah Ali Imran. 153 surah Ali Imran. Itus'iduna wa la tad'una ala ahadin war rasul
153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Ittus'iduna wa la talbuna. Ay uzkuru ittus'iduna. Ingatlah kalian ittus'iduna ketika kalian melarikan diri. Ayat ini membuktikan bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Walaupun terang-terangan hambanya itu bersalah, tetap dimaafkan. Walaupun hamba-hambanya itu banyak dosa, tetap dimaafkan dan diampuni. Ini orang-orang munafik yang
ketika perang Uhud itu melarikan diri karena ketakutan. Ya, ini kocar kacir, ada yang masih tetap bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang melarikan diri. Itu ba'iduna fil ardi haribi, melarikan diri, ya, kabur. Ini pengecut para munafik. Wala taluna, dan kalian tidak menoleh. Sudah lari kenceng sekenceng-kencengnya nggak noleh-noleh karena saking takutnya. Ya, kita bisa melihat ekspresi orang ketakutan itu bagaimana. Jangankan mau dibunuh, dikejar anjing saja, kalau sudah ketakutan nggak mau noleh-noleh, pokoknya lari tunggang langgang. Ya. Ini apalagi ketakutan bener seolah-olah mau dibunuh musuh, menyelamatkan nyawanya. Ya, ini ala ahadin wala talbuna ay tu'rijuna ala ahadin. Kalian tidak menoleh sedikit pun kepada seseorang pun, nggak menoleh, pokoknya saling lupa, tunggang langgang. Orang itu kalau sudah takut, Pak, nggak kepikiran, ya, yang ini yang itu nggak kepikiran. Di dalam ayat yang sebelumnya pernah kita bahas di dalam surah Al-Baqarah, pas ketika Nabi Musa itu ketakutan, ya, Nabi Musa itu pernah ketakutan. Pas ketika mandi, ada batu membawa lari pakaiannya. Coba bayangkan, kalau zaman sekarang apa itu, batu bisa lari bawa pakaian. Nah, ini skenario Allah ketika Allah ingin membuktikan bahwa nabinya itu benar. Jadi ada skenario Allah. Batu itu bisa bawa pakaiannya Nabi Musa karena Nabi Musa itu sebelumnya digosipin oleh kaumnya. Bani Israel kurang ajar, nabinya digosipin, ya, itu Musa itu anunya gede banget itu, kayaknya nggak laku-laku kawin. Coba seperti itu Bani Israel, sehingga dicibir di masyarakat, sehingga nggak laku. Mau dakwah, orang udah keburu benci duluan, nggak seneng duluan. Makanya kalau orang dakwah, kalau sudah dibenci sama kaum duluan, nggak bakalan berhasil dakwahnya. Makanya harus pertama ditanamkan itu adalah rasa cinta dulu. Senang bagaimana supaya jamaah itu senang. Orang ke masjid harus ditanamkan senang dulu ke masjid. Mau sholat, mau ngapain silahkan. Sediain wifi sudah, kopi sudah, teh sudah, masih nggak mau ke masjid, kebangetan. Ya, padahal di rumah kopi nggak ada, teh nggak ada, boro-boro musim corona begini mah pahit. Ke masjid coba undang, ayo. Bahkan orang-orang mohon maaf nih, yang belajar online susah, perlu data, ke masjid, undang ke masjid. Ya, ayo silahkan ke masjid. Masjid kami silahkan belajar online bebas. Tapi nanti wayahnya sholat. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi sekarang masjid itu harus berperan di depan umat, ya. Jadi seperti itu para jamaah. Jadi orang pikirannya jangan kolot, jangan primitif. Duit masjid jangan dibuat makan-makan dong. Ada nggak yang berpikiran begitu? Masya Allah, ini orang pikiran primitif banget, ya. Kalau begitu dikunci aja masjid, nggak usah dipakai dong, kan begitu sama. Pakai uang masjid dengan pakai masjid sama nggak kira-kira? Sama. Ya, masjid, uang masjid, halaman masjid, semuanya. Ayo kalau untuk umat kenapa tidak? Ya, makmurkan rumah Allah. Jangan sampai kalah dengan gereja. Ya. Bahkan saya usul di Pak Ketua DKM nanti di sebelah sana, kalau ada kasih tempat istirahat orang yang ngegoes. Anda ngegoes, silahkan istirahat dan sholat di masjid sini. Ada kopi, menunya tulis semuanya menunya. Itu luar biasa, belum ada kan masjid-masjid. Masya Allah, ya. Ya ini luar biasa, ya. Jadi kemana-mana. Jadi kembali lagi Nabi Musa pakaiannya itu di bawah batu. Batunya ini menurut riwayat batu inilah yang ketika dipukul Nabi Musa
ada 12 mata air sebanyak jumlah suku di dalam Bani Israel yang memancarkan mata air itu. Ya, famfajarat min husnata asyrata aina, itu batu ini. Ini luar biasa. Jadi setelah dibawa lari ke kampung, Nabi Musa tidak sadar karena dia dalam ketakutan yang luar biasa. Itu ada batu, kok aneh, pakaian saya dibawa, dikejar itu batu. Otomatis lagi mandi telanjang, pakaiannya dibawa batu, dia lari, nggak nyadar kalau dirinya telanjang. Akhirnya apa? Di tengah-tengah perkampungan, ternyata Nabi Musa nggak gede ya, luar biasa, bagus lagi, cakep lagi. Begituin, coba bayangkan. Inilah bagaimana Allah menampakkan kebenaran di hadapan umat, di hadapan hamba-hambanya. Makanya ini luar biasa ya. Jadi orang kalau sudah takut mau telanjang mau apa, kagak ngaruh pokoknya. Ya, apalagi di sini dipanggil oleh Rasulullah, lari saking takutnya di sini. Ya, ini kesalahan yang fatal sebetulnya. Orang kalau sudah meninggalkan nabinya dalam medan pertempuran, ini kesalahan yang fatal. Ya, ini makanya kembali lagi kita teruskan. Jadi itu seperti itu, orang kalau sudah lagi takut, ya, di sini dipanggil-panggil nggak bakalan ngaruh di sini. Nggak noleh sedikit pun. War-rasulu yad'ukum, dan ar-rasul di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada alif lamnya. Ini namanya lil ghalabatil makna. Jadi kalau rasul itu adalah utusan-utusan, tapi kalau ar-rasul pakai alif lam, ini alanya al-ta'rif, khusus yang dimaksud ar-rasul itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sama kalau Madinah, Madinah itu artinya apa? Kota. Tapi ketika ada alif lamnya, ini al-ta'rif bil ghalabatil makna, itu di dalam Alfiyah Ibnu Malik, maka menjadi al-Madinah al-Munawwarah. Ya, jadi seperti itu. Ini ar-rasul, war-rasul, dan Rasulullah SAW yad'ukum, memanggil-manggil kalian, fi ukhrakum, di belakang kalian. Lari, dipanggil-panggil. Ya. Ay min waraikum yaqulu ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, sampai Rasulullah sampai apa itu suaranya itu menyeru begitu kerasnya, "Hai hamba Allah, sini sini. Jangan lari, jangan lari. Kemari, kemari wahai hamba Allah, kemari." Masih tetap pada kabur, ya, kalang kabut semuanya. Nah, Rasulullah ditinggalkan bersama dengan sahabat-sahabat yang setianya. Ya, termasuk adalah Abdullah bin Jubair, itu ditinggal sampai menjadi syahid. Insyaallah. Rasul ini banyak sekali kena luka-luka, kena pedang, kena tombak, kena panah, luar biasa ya. Ini Rasulullah ditinggalkan sendiri. Makanya ini kesalahan fatal yang luar biasa kalau orang sudah meninggalkan Rasul. Meninggalkan ajarannya saja luar biasa, apalagi ini bersama dengan Rasulullah kemudian Rasul ditinggalkan. Ya, ini makanya ini disebut munafik, ya, itu orang-orang ya. Dipanggil-panggil, ilayya ibadallah, wahai kemarilah wahai ibadallah, hamba Allah, sini kemari, jangan kabur, ya. Nggak mau, tetap lari kabur, yaitu menyelamatkan diri menuju kota Madinah. Dianggapnya Madinah itu aman, ya. Ini lari dari pertempuran Uhud. Nah, karena mereka ini tidak mengindahkan panggilan Rasul dan mereka ini kabur melarikan diri dari peperangan, dari medan tempur bersama dengan Rasulullah, maka fa'athabakum ghamman bi ghammin likaila fa'athabakum, maka Allah menimpakan kalian, fajazakum, yakni membalas kalian karena sudah melakukan kesalahan, dibalas oleh Allah mereka, yaitu diganjar. Ini yang unik kalimat ini, fa'athabakum, itu makna aslinya itu ganjaran. Padahal ini sebetulnya ganjaran buruk, Pak. Kenapa tidak memakai kalimat fa'akhadhakumullah? Akhadha itu menyiksa, sama-sama ganjaran, tapi ganjaran buruk biasanya kebanyakan di dalam Al-Quran itu dengan kata-kata akhadha. Seperti
seperti law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minasy syama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum maka kami timpakan siksaan kepada mereka bima kanu yakdzibun, sebab kedustaan mereka. Jadi biasanya akhoda di sini kok fa'athabakum ini ya dari kata athaba yusibu, itu ganjaran, walaupun berupa ganjaran buruk, karena walau bagaimanapun orang-orang munafik itu masih beriman. Makanya Allah masih kasihan sekalipun mendapatkan petaka, tapi bahasanya adalah ganjaran. Jadi seperti itu, ini faedahnya. Maka fajazakum, maka Allah membalas kalian ghamma, yaitu dengan kesedihan, bil hazimah, yaitu kesedihan ini adalah dengan kekalahan. Jadi kekalahan daripada perang Uhud ini adalah akibat kesalahan orang-orang munafik. Ini diganjar oleh Allah kekalahan, karena memang dia sudah meninggalkan medan tempur, meninggalkan komando, meninggalkan yaitu nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Ghamman bi ghammin, ini kesedihan di atas kesedihan. Di sini bi ghammin di sini adalah ada mengatakan baknya ini adalah air ala. Jadi bi ghamman ala ghammin, kesedihan di atas kesedihan, kesedihan ganda, kesedihan yang berlipat. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ai bisababi ghammikum lirrasul bil mukhalafati. Di sini ai bisababi ghammikum, oleh sebab kalian telah menyedihkan Rasulullah, bikin sedih Rasulullah, karena Rasul telah memanggil-manggil kalian, kalian mengabaikan panggilan Rasul, kalian tetap lari tunggang langgang, tidak menoleh ke kanan, ke kiri ataupun ke belakang. Maka Rasul menjadi sedih akibat ulah kalian, maka dari itu kalian diganjar kesedihan pula sebagaimana Rasulullah sedih. Ya di sini ai bisababi ghammikum lirrasuli bil mukhalafah. Ya ini karena kalian itu sudah berselisih kepada Nabi. Ya, jadi orang kalau menyelisihi nabinya, masya Allah, ini alamat orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka ya alamatnya begitu. Orang kalau menyelisih ajaran agama, alamatnya orang-orang celaka. Nah, ini. Waqila al-ba bimakna ala, dan dikatakan pula bahwa di sini ba ghamman bi ghammin ay ghamman ala ghammin. Kan orang tua kita itu mengandung kita itu wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan, karena kepayahannya banyak, payah sekali ya. Orang tua kalau lagi mengandung kita, masya Allah, selama 9 bulan itu luar biasa. Makanya bahasa di dalam Al-Quran adalah wahnan ala wahnin, sama dengan di sini ghamman ala ghammin. Ya, alanya ini ay bi ghammin ay ala ghammin. Jadi seperti itu. Nah, jadi payah. Karena ada banyak sekali kepayahan, kesusahan. Di sini kesusahan itu banyak, tidak hanya satu. Makanya di sini ghamman bi ghammin. Ay mudha'afan ala ghammin. Ya, yakni yang dimaksud yaitu berlipat-lipat atas kesedihan. Di antaranya di sini yaitu fautal ghanimah, luputnya rampasan perang, karena kabur buru-buru dapat rampasan perang, menang aja kagak. Ya, orang yang dapat rampasan perang, dapat ghanimah itu karena menang dalam pertempuran ini, menang kagak, rampasan perang juga kagak dapat. Ini ya. Kenapa Allah timpakan mereka kesedihan di atas kesedihan, atau kesedihan yang berlipat-lipat ganda kesedihan? Di sini likai la tahzanu ala ma fatakum, likai la, supaya kamu tidak muta'allaqun bi afa au bi azabakum. Ini ta'alluqnya kembali kepada afa au bi azabakum, yaitu dengan ganjaran kalian. Ya.
likailah ini disandarkan kepada bi'afa atau bi'athabakum. Ya, kalimat athabakum depan tadi karena Allah memberikan ganjaran kepada kalian ya, ini. Makanya supaya kalian itu tidak ta'zanu, yaitu tidak berduka yang berkepanjangan ala ma fatakum, atas apa yang telah luput dari kalian, ay minal ghanimah, dari harta rampasan perang. Inilah luar biasanya Allah. Allah ganjar kesedihan. Di atas kesedihan ini ternyata ada maksud dan tujuan. Ya, jadi jangan menganggap bahwa Allah itu tidak punya maksud dan tujuan ketika memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya, baik ganjaran itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Dua-duanya itu ada maksud dan tujuan Allah. Ada skenario, ada hikmah. Bahasa ininya mah hikmah ya. Jadi termasuk Allah memberikan keburukan kepada kita. Ya. Kalau kita ini melakukan keburukan kemudian diganjar langsung oleh Allah, oh pasti banyak hikmahnya. Ya ini. Atau orang baik diuji oleh Allah dengan keburukan, oh pasti Allah punya tujuan tertentu yang lebih baik. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita ini harus husnullah, berbaik sangka ya. Harus berbaik sangka ini. Ya, positive thinking ya, kalau bahasa orang Kulon. Nah ini ternyata Allah memberikan kesedihan itu ya, di atas kesedihan justru supaya mereka orang-orang munafik yang kabur dari peperangan itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Ini yang luar biasa ya. Ternyata Allah memberikan kesedihan itu untuk mengobati kesedihan. Ini ya. Kok bisa begitu ya? Gak tahu ini seperti itu ya. Likaila tahzanu ala ma fatakum, yaitu supaya kalian itu tidak larut-larut di dalam berduka atas apa yang telah luput dari kalian, yaitu minal ghanimah. Orang dalam peperangan itu Pak, kalau tidak mendapat harta rampasan, kalau zaman dulu itu sedih banget, sangat sedih ya. Karena apa? Karena kalah pasti. Kalau orang yang tidak dapat rampasan perang pasti kalah ya, ini ya. Makanya wala ma asobakum, dan supaya tidak bersedih atas apa yang telah menimpa kalian, ay minal qatli wal hazimah, yaitu dari pembunuhan ataupun dari kekalahan. Ya, sahabat-sahabat yang banyak yang terbunuh, sahabat-sahabat yang banyak terluka, dan bahkan kekalahan ini tidak akan menjadi bersedih tidak akan menjadi berlarut-larut di dalam kesedihan yang menimpa sahabat-sahabat ini. Ya ini. Makanya inilah luar biasanya, walaupun seorang hamba itu salah, Allah ganjar kesalahan itu dengan kesedihan, tapi dalam kesedihan itu ada maksud dan tujuan yang luar biasa. Sama di dalam hidup ini ya. Di dalam hidup ini kalau kita ini salah, orang-orang beriman, maka langsung diganjar oleh Allah di dunia ya, langsung diganjar oleh Allah di dunia. Misalkan sakit itu adalah bentuk ganjaran dosa-dosa orang-orang yang beriman. Maka dengan sakit itu dosa-dosanya akan rontok. Dengan sakit itu dia akan bersabar, akan menaikkan derajatnya di sisi Allah, akan menambahkan pahala ya. Berarti kalau kita ini banyak dosa, kalau lagi sakit bersyukur apa sedih? Loh, seharusnya kan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku sakit. Kalau aku nggak sakit, hari ini saya sudah di mana nggak tahu. Tapi gara-gara sakit di rumah bersabar, baca Quran, banyak berzikir, masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, Imam Al-Biqai di dalam tafsirnya begitu. Ya, kesulitan hidup atau kesedihan demi kesedihan itu adalah akibat ulah kita dalam kehidupan ini. Karena bisa jadi kita ini banyak sekali mengabaikan Allah. Bisa jadi banyak sekali kita justru melanggar perintah-perintah Allah. Atau mungkin bahkan kita ini tidak segan-segan ya, melakukan banyak kezaliman. Maka perlu kiranya Allah mengganjar kita itu dengan sakit ya. Makanya
orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman itu yang keimanannya tulus, ikhlas itu selalu begitu, Pak. Betapa banyak orang-orang beriman itu ketika meninggal itu sakit dulu rata-rata, karena sakitnya menghapuskan dosanya. Begitu dosanya habis baru dicabut oleh Allah. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, yang kemarin meninggal belum lama, Pak Lurah, sakit beberapa hari. Masya Allah luar biasa kesabaran beliau, ya. Walaupun sudah janjian sama dokter mau dipasang nggak jadi ya Pak Haji. Ini kesabaran yang luar biasa. Memang harus seperti itu jalannya Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali mursyid-mursyid tarekat. Ya, mursyid-mursyid tarekat itu rata-rata wafatnya sebelum wafat sakit dulu. Ya, sakit dulu karena ingin meningkatkan derajat di sisi Allah. Allah perlu kiranya mengganjar dengan sakit. Jadi sakit jangan dikira bahwa sakit itu adalah keburukan, ganjaran. Ya, sama seperti ini, kesedihan itu ganjaran. Jadi bukan azab atau bukan petaka. Ya, inilah orang-orang beriman selalu begitu, husnudzon kepada Allah. Ya. Ya. Apalagi kalau kena Covid, kan sudah dijamin. Orang yang meninggal karena wabah penyakit itu adalah syahid. Ya, syahid itu makanya ya itu luar biasa. Jadi semua seperti imam kita yang kemarin wafat, Pak Ustadz Haji Asep Saifullah, itu divonis Covid, Pak. Dikuburkan dia dimakamkan di Jombang. Insyaallah orang beriman luar biasa karena beliau seringkali bersinggungan dengan orang-orang luar ya. Beliau itu di Batam penelitian nuklir. Itu luar biasa, orang soleh. Banyak sekali beliau menghafal ayat-ayat Al-Quran luar biasa. Ya, beliau selalu murojaah dan beliau selalu talaki dengan guru beliau menghafal Al-Quran. Guru beliau dari Bogor, beliau menghafal sedikit Masya Allah. Di samping beliau itu wafat dalam kondisi thalabul ilmi, masih menghafal Al-Quran. Ya, masih menghafal Al-Quran. Beliau itu luar biasa, setoran terus hafalan Al-Quran. Ya, kalau ingin wafat husnul khatimah begitu. Nanti ketika kira-kira sudah sepuh, ya, pura-pura ngapalin aja. Ya, ngapalin walaupun juz 30 nggak hafal-hafal. Nanti meninggalnya dalam kondisi menghafalkan Al-Quran. Lo memang begitu. Jadi ini politik kematian. Ya, jadi mati juga harus ada politik. Ya, nggak apa-apa, politik baik ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Allah memberikan kesedihan itu di atas kesedihan agar kesedihan yang lampau itu hilang. Ya, kesedihan yang lampau hilang. Ada kesedihan baru, maka kesedihan yang lama itu akan hilang. Ya, nah, misalkan nih kita ini ada kecelakaan yang besar, ya, kita tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tapi luka dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Ya, kemudian sampai rumah ada berita lagi yang lebih serem lagi. Ya, yang kita ini sedih. Misalkan orang yang kita cintai meninggal. Ya, agar supaya apa? Agar supaya berita-berita yang bikin kesedihan di masa-masa yang telah lewat itu akan berakhir. Makanya perlu kiranya Allah memberikan kesedihan yang baru supaya kesedihan-kesedihan yang lama itu akan lalai, lupa kita lupa. Nah, inilah bukti atau wujud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu cintanya kepada kita. Ya. Orang-orang beriman itu kalau salah, biasanya kesalahannya itu dibalas di dunia. Kalau Allah ingin mengharapkan kita ini sebagai orang-orang yang baik. Beda dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk nggak pernah sakit. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Di dalam Al-Quran jelas. Fir'aun itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Tahu-tahu mengejar Nabi Musa, tahu-tahu kelelep mati. Ini luar biasa, nggak pernah sakit seumur hidupnya. Ya. Nah, inilah luar biasa. Sama Namrud juga nggak pernah sakit. Namrud itu nggak pernah sakit. Menjelang matinya, Namrud itu ya rongga hidungnya dimasukin sama nyamuk. Ini luar biasa. Ya, jadi nggak pernah sakit. Tapi mati dengan nyamuk.
inilah para jamaah yang dirahmati Allah ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala, khabirum, maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Semua Allah itu mengawasi. Khabir ya. Khabir itu mengetahui sedetail-detailnya, itu khabir. Bahkan mengetahui yang gaib, mengetahui yang tidak nampak, itu khabir. Ya. Ini khabirun bima ta'malun. Nah, inilah maka dari itu di dalam ayat ini ya, betapapun Allah itu pasti mencintai orang-orang yang beriman ya. Makanya walaupun Allah memberikan siksaan itu masih baik kalau untuk orang-orang beriman. Tapi kalau untuk orang-orang kafir, maka siksaan itu ya adab. Begitu kena langsung mati diadab ya. Jadi seperti itu, seperti Haman. Haman itu matinya disambar petir, langsung mati, nggak sakit nggak apa ya. Di Fir'aun ya adalah kena samudra air laut ya, Fir'aun. Terus ada lagi Qarun itu matinya tenggelam ke dalam bumi ya. Jadi semua alam. Abraham matinya dengan burung ababil ya. Inilah luar biasa. Namrud dengan seekor nyamuk. Kita orang sekarang demam berdarah, malaria, itu coba nyamuk ya, masya Allah. Tapi orang-orang beriman bedanya ya, sama-sama kena COVID. Kalau orang-orang beriman syahid, tapi kalau orang-orang kafir sangit kalau bahasa Jawa ya. Ini seperti itu. Sama ketika ada gempa bumi, ada musibah-musibah yang terkait dengan alam semesta, maka nanti akan disortir. Orang-orang beriman beda tempatnya ya. Karena dengan keimanan itulah Allah akan memberikan rahmah itu, kasih sayangnya ya. Sehingga yang menjadikan orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Karena ini tanggung, ayat selanjutnya itu panjang ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan sedikit, ini yang obrolan silakan. Kemarin nggak ada pertanyaan, di komplain Pak Jaya. Biar ada pertanyaan juga Pak, biar disuruh tanya giliran nggak ada. Ya Pak, bentar. Oh, biar suasana hidup ini. Tadi dikatakan kalau kita lagi bersedih akan dikasih kesedihan yang baru supaya kesedihan yang lama hilang. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah bersedih di saat ditinggal mati, wafat oleh istrinya Siti Khadijah, bersedih ditambah lagi oleh pamannya. Apakah ini menghilangkan kesedihan waktu ditinggalkan Siti Khadijah? Terima kasih. Mohon maaf. Ya, Rasulullah SAW bersedih, bahkan mulai dari kecil sampai beliau menjadi Nabi selalu bersedih. Itu Rasulullah. Namun puncak kesedihan itu disebutnya Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun puncaknya kesedihan Rasulullah SAW. Di antaranya itu ya, setelah ditinggal meninggal pamannya, kemudian istri tercintanya, udah nggak ada siapa-siapa paling sedih. Ya, itu otomatis langsung hilang kesedihannya. Karena apa? Karena Rasulullah diajak melancong sama Allah. Ya, kan diajak melancong, udah hilang semua kesedihannya. Yaitu ketika Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Jadi sebetulnya sesedih apapun Rasulullah itu dalam batasan-batasan kesedihan manusia, tidak berlebihan. Ya, memang seperti itu. Rasul itu sedih terus. Apalagi ketika Rasulullah itu punya anak laki-laki, putra laki-laki selalu meninggal. Ya, mulai dari Sayyid Abdullah meninggal sebelum akil balik. Punya lagi putra laki-laki namanya Sayyid Qasim, meninggal sebelum akil balik. Lagi laki-laki meninggal lagi, sampai Rasulullah diejek sama orang-orang kafir. Ya Rasulullah itu Muhammad itu abtar, Muhammad
abtar. Abtar itu adalah kata-kata kotor orang-orang Arab yang ditujukan kepada seseorang yang tidak punya anak laki-laki. Nah, putra Rasulullah kan perempuan semua. Kalau ada laki-laki meninggal, wafat sebelum akil balik, itu Rasulullah ya. Makanya seperti itu. Putra Rasulullah selalu wafat sebelum akil balik. Oh, Sayyid Abdullah, Sayyid Hashim, Sayyid Qasim, ya, ini itu meninggal sebelum akil balik semua. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Sedih sekali Rasulullah, tapi sedihnya ya nanti ada kesedihan baru hilang, selalu hilang. Ya, turun itu surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad, begitu banyak nikmatnya, Al-Kautsar. Ya, nggak usah sedih ya. Jadi memang Rasulullah sedih terus, mulai dari kecil pun sedih terus Rasulullah ya. Itu luar biasa. Tapi kesedihan itu nanti ketika ada kesedihan baru, kesedihan lama hilang otomatis. Baru yang lama hilang. Tapi puncaknya pasti mendapatkan kebahagiaan, yaitu selalu, kalau memang sedih itu tidak hilang, tapi selalu hilang, selalu bersamaan dengan datangnya malaikat Jibril memberikan wahyu ya. Nah, ketika meninggalnya, wafatnya Khadijah Al-Kubra itu, Rasulullah itu benar-benar lama juga nggak ada wahyu. Masa fatrah namanya, fatrah itu kekosongan wahyu. Banyak ditinggal orang-orang yang dikasihinya. Jadi walaupun sedih itu, tapi setelah itu hilang, sama sekali hilang. Tidak pernah Rasulullah sedih itu berlarut-larut, tidak pernah ya. Jadi ini manusiawi, kita pun seperti itu ya. Sama kita ini, baik punya kebahagiaan atau kesedihan. Kalau punya kebahagiaan saja, misalkan ini kita punya HP baru, hari ini seneng banget, seminggu. Nanti ada lagi motor baru, kira-kira HP yang baru masih senengin nggak? Pasti motornya yang baru. Nanti motor baru itu musim sepeda baru lagi, motornya udah nggak ada, ini udah nggak ada serang. Jadi seperti itu, ini manusiawi. Dan kesedihan juga begitu. Ada kesedihan, udah lupa ini, beralih fokus kepada kesedihan ya. Jadi seperti itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Gammam bi ghammin ini likai la tahzan ya. Jadi dalilnya itu. Ini Allah punya cara supaya hamba-hambanya itu tidak larut dalam kesedihan. Makanya perlu kiranya Allah mendatangkan kesedihan baru untuk menguburkan kesedihan-kesedihan di masa lampau atau kesedihan-kesedihan yang lama. Jadi ini ya. Jadi ini luar biasa. Kan ini aslinya kesedihan apa? Yang dimaksud di sini kesedihan apa? Coba. Yang pertama adalah kesedihan karena merasa kalah dalam peperangan ya, lari. Terus yang kedua, karena banyak sahabat-sahabat yang luka dan bahkan terbunuh. Yang ketiga, karena tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta rampasan. Yang keempat, puncak kesedihannya apa? Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Ya, ayat kemarin kan sudah kita bahas. Ya, ada propaganda orang-orang kafir mengabarkan berita hoax. Jadi ternyata dari dulu sudah ada hoax. Ya, jadi jangan kaget, berita hoax itu jangan kaget. Memang dari dulunya ada. Ya, di kalangan Rasulullah seperti itu, orang-orang kafir itu, Muhammad sudah meninggal. Ya, ini supaya apa? Supaya down mental-mental orang-orang beriman. Ya, supaya memang psikisnya langsung ngedrop turun karena pemimpinnya, nabinya, panglima perangnya. Jadi Rasulullah itu sekaligus panglima perang. Ya, ini. Dan itulah menjadi kesedihan yang luar biasa adalah ketika dikabarkan bahwa Rasulullah telah wafat, padahal tidak. Ini kesedihan-kesedihan yang menimpa. Ini ada 4 kesedihan. Ya, toh akhirnya berbuah manis luar biasa. Ternyata Allah pun mengampuni kesalahan-kesalahan orang-orang yang lari dari peperangan kemudian dikasih kesedihan ini. Kesedihan ini ibarat adalah ganjaran daripada sikap pengecutnya yang lari dari medan pertempuran dan meninggalkan Rasul. Ini setelah itu enggak ya, terus enggak ada dosa. Inilah orang-orang beriman ya. Jadi orang-orang beriman itu kalau melakukan kesalahan akan langsung mendapatkan siksa. Tapi hati-hati
Kalau kita melakukan keburukan kemudian kita ini tidak pernah ketangkep, tidak ada yang tahu dan tidak pernah ada yang mengingatkan, hati-hati, jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang celaka, alhamdulillah ya. Pemakai narkoba yang tidak pernah ketangkep, hati-hati. Perampok yang tidak pernah ketangkep, hati-hati. Koruptor yang tidak pernah ketangkep, hati-hati. Bisa jadi memang Allah menghendaki kematiannya dalam keburukan, alhamdulillah min dzalik. Freddy Budiman luar biasa, meninggalnya dia bersyahadat membaca kalimat tauhid walaupun dia bandar narkoba. Inilah Allah begitu rahmatnya, begitu punya belas asihnya luar biasa ya. Jadi bagus kalau ketangkep, makanya bandar narkoba harus ketangkep, kalau nggak ketangkep masya Allah alhamdulillah min dzalik ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ya ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ya Allah a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.